Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Putri Prabowo dari kelas 12 MIPA 5 absen 9 akan menjelaskan tentang materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Berikut peta konsep yang akan saya jelaskan pada materi ini, yaitu yang pertama pengertian hukum, yang kedua tujuan hukum, yang ketiga sifat dan ciri-ciri hukum, yang keempat pengertian perlindungan hukum, yang kelima unsur perlindungan hukum, yang keenam macam-macam perlindungan hukum, yang ketujuh contoh perlindungan hukum, yang kedelapan pengertian penegakan hukum, yang kesembilan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, yang ke-10 faktor keberhasilan, dan yang ke-11 soal dan kuncinya, 12 kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Yang pertama yaitu pengertian hukum. Pengertian hukum menurut para ahli di bawah ini, yang pertama Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tapi juga hakim. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah gejala sosial, di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Yang ketiga dari S.M. Amir, menurut S.M. Amir, hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Yang kelima, menurut Wiryono Kusumo, menurut Wiryono Kusumo, hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenakan sanksi. Materi yang kedua yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum dikemukakan para ahli hukum lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Kansil, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan di masyarakat itu. Yang kedua, menurut Prof. Van Kan, hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Selanjutnya, menurut Profesor Subekti menyatakan hukum untuk mengabdi kepada tujuan negara. Dan yang terakhir dari Profesor Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Yang ketiga, materi ketiga yaitu sifat dan ciri-ciri negara hukum. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas. Profesor Kaelan dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi 2016 menyatakan tentang ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan dan pelindungan hak-hak asasi yang mengandung bersamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Yang ketiga atau yang terakhir, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Materi selanjutnya yaitu pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Materi selanjutnya atau materi yang kelima yaitu unsur perlindungan hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak warga negara. Dan yang terakhir yaitu adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam perlindungan hukum. Macam-macam perlindungan hukum ada dua, yaitu yang pertama preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini,
Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Contoh dari perlindungan hukum preventif ini yaitu pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi bahaya narkoba. Macam perlindungan hukum yang kedua yaitu represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Contohnya yaitu jika terjadi tawuran antar sekolah dan ada korban jiwa atau terluka atau beberapa pihak dirugikan secara materi atau non materi, maka pihak berwajib akan menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan ini sesuai jalur hukum yang ada. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu contoh perlindungan hukum. Contoh perlindungan hukum yang pertama yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya, pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Materi selanjutnya yaitu yang ke-9, pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Yaitu yang pertama, terciptanya supremasi hukum. Supremasi hukum ini adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang kedua yaitu tegaknya keadilan dalam masyarakat. Tujuan utama hukum ini adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Yang ketiga, menjamin masyarakat yang tertib. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Selanjutnya yang ke-10, faktor keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, hukumnya sendiri. Hukum, peraturan atau undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, harus sesuai ketentuan konstitusi negara, dan cocok dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menjadi panutan sehingga dapat dipercaya integritasnya oleh semua masyarakat. Selanjutnya, masyarakat. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaatinya dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan. Selanjutnya, sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas yang mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Yang terakhir, kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Selanjutnya yaitu contoh-contoh soal. Sini soal yang pertama yaitu hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenakan sanksi. Pendapat tersebut ditemukan oleh C, yaitu SM Amir. Yang kedua, hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dari pernyataan tersebut menggambarkan hukum mempunyai sifat, yaitu B, mengatur. 3. Upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya disebut supremasi hukum. D.
Selanjutnya soal keempat, segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak tersebut tidak dilanggar disebut perlindungan hukum. Soal yang kelima, Indonesia adalah negara hukum. Tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 pasal, jawabannya yaitu pasal 1 ayat 3. Selanjutnya terdapat soal uraian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Apa saja unsur-unsur perlindungan hukum? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual? Yang keempat, mengapa perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan? Yang kelima, apa saja faktor penentu perlindungan dan penegakan hukum? Jawabannya yang pertama, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Jawaban yang soal kedua yaitu unsur-unsur perlindungan hukum terdiri atas yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, yang kedua jaminan kepastian hukum, yang ketiga berkaitan dengan hak warga negara, dan yang terakhir adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Jawaban soal nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual? Jadi hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Jawaban soal nomor 4, mengapa perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan? Perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan demi tegaknya supremasi hukum, keadilan, dan terwujudnya perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Jawaban soal nomor 5, apa saja faktor penentu perlindungan dan penegakan hukum? Faktor penentu perlindungan dan penegakan hukum, yang pertama, hukum yang berlaku seperti undang-undang, yang kedua, penegakan hukum, yang ketiga, masyarakat yang memahami hukum tersebut, dan yang terakhir, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Selanjutnya, yaitu saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu perlindungan dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itulah perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum sehingga menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Berikut ini adalah daftar pustaka. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.